Selamat bergabung, rekan-rekan sejawat sekalian. Saya Akbar, seorang dokter menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis sebagaimana terlampir, sehingga dalam bentuk desain infografis sehingga dapat dinikmati secara audiovisual ya. Untuk pada kesempatan kali ini kita pada topik textbook Netter ortopedi ya, tepatnya di bab metabolic bone disease di topik osteoporosis ya. Pada konsepnya kita akan membahas beberapa hal terkait dengan osteoporosis itu apa. Kita akan mulai yang pertama terkait dengan definisi dan faktor risiko. Nah, konsepnya adalah bahwa osteoporosis adalah suatu penyakit ya metabolik pada tulang yang ditandai dengan di sini nih massa tulang yang rendah ya. Beda dengan osteomalasia ya, gangguan mineralisasi. Nah, pada osteoporosis itu adalah penurunan massa tulang yang rendah. Akibatnya apa? Terjadi kerusakan mikroarsitektur tulang sehingga bisa terjadi fraktur-fraktur kecil sehingga tulang menjadi rapuh sehingga risiko faktor secara signifikan. Nah, sebenarnya secara etiologi ya, faktor genetik dan etnis cukup berpengaruh. Misalnya ditemukan bahwa polimorfisme pada reseptor bisa misal di reseptor vitamin D yang dimana dia mempengaruhi proses pembentukan tulang ya, kemudian faktor estrogen juga karena dia mampu ketika terjadi penurunan pada menopause osteoklas meningkat, terjadi resorpsi dan terjadilah turnover yang berlebih sehingga tulang jadi lemah. Kemudian etnis kulit putih dan Asia juga cukup memiliki peran penting. Nah, kemudian serta gaya hidup dan obat-obatan seperti secara umum ya hampir terjadi kurang nutrisi, berat badan rendah, alkohol, merokok, gaya hidup, kemudian penggunaan steroid atau obat-obat anti seizure ya, obat-obat anti kejang. Jadi konsepnya selain genetik yang sebenarnya hal yang tidak bisa kita kontrol di sini ya. Sedangkan hal yang bisa kita kontrol di sini ya kayak berat badan, pola hidup mulai dari merokok, obat-obatan dan minuman-minuman alkohol itu yang bisa dicegah, sehingga penting untuk mengetahui faktor risikonya. Nah, kemudian pada patofisiologi yang perlu kita ketahui bahwa osteoporosis terjadi ketika tidak terjadi ketidakseimbangan atau proses remodelingnya ya, di mana bahwa dalam proses pembentukan tulang yang baik ada aktivitas osteoblast dan osteoklas yang secara proporsional terjadi sehingga terjadinya normal coping di mana proses formasi dan resorpsi yang seimbang sehingga menghasilkan tulang yang kokoh. Di sini jelaskan normal coupling ya, pada kondisi sehat jumlah pembentukan tulang oleh osteoblast ya sama dengan ya, jumlah resorpsi pada osteoklas. Nah, itu adalah proporsional terbentuknya sel tulang yang baik. Nah, pada kasus tertentu yaitu pasca menopause tipe 1. Nah, kita sebut tipe 1 ya. Jadi tipe 1 itu terjadi pada pasca menopause, sedangkan kalau tipe 2 terjadi pada proses penuaan normal. Nah, patofisiologinya berikut. Nah, pada pasca menopause atau tipe 1 aktivitas osteoklas meningkat yang dimana resorpsi aktivitas osteoklas meningkat yang dimana tidak diimbangi dengan osteoblast. Jadi proses resorpsi ya, resorpsi lebih besar daripada formasi ya, atau aktivitas osteoklas lebih besar daripada osteoblast sehingga proses pengikisan tulang lebih banyak. Nah, ini disebabkan karena penurunan estrogen pada pasien-pasien yang menopause, yang dimana secara mekanisme kerja estrogen ini berperan dalam menghambat produksi daripada namanya RNKL ya. RNKL ini yang dihasilkan oleh osteoblast. Nah, osteoblast ini nanti akan menghasilkan RNKL yang akan berikatan dengan RNK daripada osteoklas atau prekursor osteoklas. Nah, ketika estrogen ini menurun, maka RNKL ini akan meningkat. Nah, sehingga terjadilah proses resorpsi daripada aktivitas osteoklas yang cukup kuat. Nah, makanya terapi pemberian daripada salah satu terapi osteoporosis itu adalah pemberian estrogen karena dia bisa dapat menghambat produksi daripada osteoblast untuk menghasilkan RNKL. Nah, karena adanya ini
nanti akan terjadi ikatan dengan prekursor osteokral atau prekursor daripada osteoklas atau RNK. Jadi kalau misalnya estrogen di sini sih kuncinya. Estrogen itu adalah menghambat produksi daripada RNKL. Jadi ketika produksi estrogen menurun, maka RNKL akan banyak diproduksi sehingga intinya nanti menyebabkan osteoklas akan meningkat dia punya kinerja seperti itu. Nah, kemudian pada tipe 2 atau penuaan normal terjadi penurunan aktivitas osteoblas secara bertahap, sementara aktivitas osteoklas tetap normal. Jadi dilihat bahwa terjadi penurunan aktivitas osteoblas. Jadi osteoblasnya ini menurun. Nah, sedangkan osteoklasnya tetap ya. Jadi osteoklas tidak ada peningkatan, tapi osteoblas yang menurun karena terjadinya proses penuaan. Jadi usia menyebabkan penurunan formasi karena penurunan daripada osteoblas, akibatnya osteoklas jadi lebih tinggi, dan itulah yang membuat proses pengikisan jauh lebih besar lagi pada proses osteoporosis. Kemudian kita lanjut selanjutnya bahwa bagaimana sih mendiagnosis daripada osteoporosis. Nah, prinsipnya adalah untuk gejala sendiri kan dia akan mempengaruhi daripada tulang-tulang yang rapuh. Nah, biasanya itu terjadi pada yaitu terjadi pada vertebra ya. Vertebra bisa, kemudian bisa terjadi pada kolom femoris ya. Kolom femoris bisa pada misalnya di proximal humeri ya, atau distal daripada radius. Nah, tulang-tulang spongios atau tulang-tulang kanselos yang merupakan predisposisi terjadinya pengeroposan tulang, sehingga sangat mudah terjadi fraktur pada tulang-tulang tersebut seperti itu. Nah, untuk diagnosa sebenarnya untuk menegakkan diagnosa gold standarnya itu adalah menggunakan DEXA atau dual energy X-ray absorptiometry, yang dimana dia nanti akan mengukur kepadatan tulang atau densitas tulang dengan menggunakan T-score. Nah, nanti kita lihat kriterianya di sini. Nah, untuk normalnya dia dikategorikan normal ketika dia di atas. Jadi kalau kayak bagan ya, kayak gini ya, misal 0 ya, min 1 ya, min 2, min 3. Nah, orang yang normal tentunya dia punya hasil T-score di sini di bawah daripada min 1. Nah, sedangkan untuk osteopenia yaitu min 1 sampai min 2,5 sini ya, min 2,5. Jadi di sini nilai daripada osteopenia yang ini ya, ini normal. Osteopenia di min 1 sampai min 2,5. Kemudian osteoporosis ya lebih dari di sana, lebih dari minus 2,5, yaitu sudah osteoporosis. Sedangkan untuk kategori osteoporosis berat kalau di atas minus 2,8 seperti itu. Jadi untuk diagnosanya diambil dari baku emas dari DEXA scan seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini di manifestasi klinis yang sempat kita bahas tadi ya. Jadi gejala dulu baru diagnosa. Jadi untuk gejala klinis yang muncul intinya terjadi mikrofraktur atau luka-luka kecil atau tulang yang keropos pada bagian-bagian tulang tertentu, khususnya biasa di spongios. Nah, misalnya di vertebra nih, vertebra kayak gini bisa terjadi fraktur. Nah, akibatnya terjadilah kompresi vertebral yang disebut sebagai Dowagersham, yang dimana terjadi kifosis toraks dan hilangnya tinggi badan akibat beberapa fraktur menyebabkan kompresi vertebral secara berurutan. Kemudian leher femur di sini, sehingga sangat mudah terjadinya fraktur pada kolom femoris. Nah, kemudian misalnya juga di distal radius sama proximal humeri seperti itu. Nah,
Ada juga yang namanya biomarker ya, atau penanda biokimia. Nah, sebenarnya untuk biokimia ini dia tidak digunakan sebagai diagnosa, tapi dia digunakan sebagai evaluasi terapi. Evaluasi terapi ini jadi untuk menilai daripada aktivitas daripada osteoblas dan osteoklas. Jadi misalnya kalau untuk aktivitas daripada osteoblas, markernya itu adalah menggunakan ini entelopeptida. Nah, jadi semakin formasi ketika terjadi formasi tulang yang cukup tinggi, misalnya aktivitas osteoblas itu akan dimonitoring dengan telopeptida seperti itu. Nah, entelopeptida ini sebenarnya ada dua ya. Osteoblas itu namanya telopeptida. Ada juga yang namanya C telopeptida. Nah, ini yang nanti akan menilai aktivitas osteoblas. Kalau dia meningkat berarti aktivitas osteoblas juga meningkat. Nah, sedangkan kalau osteoklas ya yang berperan dalam resorpsi ya atau pengikisan tulang, yaitu dinilai daripada ini nih alkali fosfatase atau bisa juga BSAP bond spesifik alkali fosfatase. Yang kedua bisa juga dengan osteokalsin. Kemudian yang ketiga ada lagi satu yang namanya P1NP. P1NP ini disebut juga sebagai prokolagen TP1N terminal propeptida. Nah, sebenarnya nanti makna klinisnya kita bisa lihat bahwa turnover tulangnya bagaimana, apakah kalau misalnya aktivitas osteoklas atau yang BS ini marker ini tinggi, misalnya osteokalsinnya tinggi atau alkali fosfat yang cukup tinggi, artinya menunjukkan turnover yang tinggi pada tulang yang merupakan ciri khas daripada osteoporosis. Nanti bisa dilihat laju turnovernya seperti apa, apakah ada penurunan atau masih tinggi, sehingga tentunya akan menilai daripada efektivitas terapi. Kemudian kita akan lihat lagi bahwa tata laksananya sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau untuk tata laksana yang bisa kita kontrol ya, satu sih gaya hidup ya. Sebelum masuk ke obat-obatan ya tentunya nutrisi adekuat ya. Kemudian olahraga. Jadi ada di nutrisi, olahraga ya. Kemudian asupan vitamin D mungkin dari sinar matahari yang membantu dalam sintesis vitamin D ya. Kemudian menjaga siklus menstruasi terutama pada usia muda. Untuk diagnosa bandingnya ya yang kita bahas tadi adalah osteomalacia ya atau gangguan mineralisasi, akan kita bahas pada di topik yang lain. Kemudian kita akan lihat tentang terapi farmakologi. Nah, pada terapi farmakologi yang bisa diberikan pada kasus osteoporosis yang paling basic adalah yang pertama tentunya wajib itu tentang bagaimana suplimasi kalsium sama vitamin D. Di sini direkomendasikan untuk kalsium bisa sampai 1000 ya sampai 1500 mg. Nah, di sininya 1500 ya. Nah, sedangkan untuk vitamin D ya bisa mencakupnya referensi ada yang menyatakan 400 sampai 800 ya, ada yang 1000 sampai 1200. Jadi prinsipnya perlu asupan kalsium dan vitamin D dalam merupakan membantu proses mineralisasi tulang atau penguatan tulang seperti itu. Nah, kemudian obat-obat yang bisa kita gunakan yang kedua adalah anti resorpsi. Anti resorpsi itu artinya obat-obat yang menghambat daripada osteoklas ya, karena osteoklas inilah yang mengikis tulang menyebabkan osteoporosis. Jadi obat-obat anti resorpsi ini yang akan menghambat kerja daripada osteoklas sehingga proses pengikisan itu berkurang atau bahkan tidak terjadi. Nah, obat-obat itu yang anti resorpsi itu contohnya adalah ini bifosfonat ya, atau misalnya alendronat atau risdronat. Obat itu yang mengikat hidroksifat menghambat resorpsi prinsipnya ya. Nah, kemudian diminum saat perut kosong. Kemudian itu diminum saat perut kosong umumnya di pagi hari selama
tetap di mana posisi di tubuh harus tetap tegak 30 menit. Kemudian ada lagi obat satu yang anti resorpsi namanya denosumab ya. Ini bifosfonat tadi ya. Yang kedua itu denosumab. Denosumab ini adalah merupakan pembentukan antibodi ya. Antibodi terhadap RNKL. Ini RNKL ini tadi yang kita bahas ya. Jadi osteoblas menghasilkan RNKL yang akan berikatan dengan RNK daripada osteoklas. Nah, jadi ketika RNKL diproduksi berikatan dengan RNK, osteoklas meningkat, terjadilah turnover. Nah, pada penggunaan antibodi denosumab ini dia akan tekan di sini RNKL sehingga tidak terjadi pengikatan antara RNKL dan RNK sehingga osteoklas tidak akan diproduksi berlebih sehingga tidak terjadilah turnover atau pengikisan tulang yang tinggi seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan terapi hormonal ya. Nah, terapi hormonal ini misalnya pada pasien menopause ya. Menopause ya biasa kan diberikan estrogen yang dimana fungsinya tadi estrogen ini mampu menekan daripada produksi RNKL ya seperti itu. Nah, sedangkan sayangnya estrogen ini memiliki efek terhadap terjadinya kejadian CA mama, sehingga untuk antisipatif ada yang namanya SRMS yaitu SRMS yaitu selektif estrogen reseptor modulator ya seperti itu. Nah, ini nanti kalau ini dia memiliki agonis estrogen tetapi tidak memiliki dampak yang terhadap kejadian daripada CA mama di payudara seperti itu. Nah, kemudian untuk terapi selanjutnya bisa kita juga gunakan ini pemberian PTH intermiten ya. Pemberian PTH intermiten ini adalah nanti akan menstimulus ya produksi daripada PTH ya. PTH diberikan sehingga terjadilah peningkatan kalsium, produksi daripada kalsium yang nanti akan membantu dalam proses fungsi daripada tulang baru atau osteoblas. Kemudian ada juga pemberian kalsitonin yaitu nasal spray pada fase akut yang untuk sebagai efek analgesik ya untuk mengatasi nyeri fraktur vertebra akut selain menghambat osteoklas. Jadi misalnya nasal spray itu kalsitonin. Nah, untuk tindakan bedah di sini ada vertebroplasti sama kifoplasti. Nah, perbedaannya itu jadi karena osteoporosis itu adalah pengikisan tulang, makanya untuk tata laksana bedanya itu ada yang namanya injeksi semen sih prinsipnya ini vertebroplasti. Jadi kalau vertebroplasti dilakukan injeksi semen ya pada bagian-bagian tulang yang kropos. Jadi dia mengisi daripada ruang-ruang kosong sehingga terjadi penguatan tulang. Kemudian untuk kifoplasti tentunya hampir sama dengan vertebroplasti, cuma dia dilakukan balloning terlebih dahulu ya, melakukan balloning terlebih dahulu baru diberikan injeksi semen ya seperti itu. Manfaatnya ini jauh lebih bagus dilakukan kifoplasti, satu karena dia bisa mencegah penyebaran semen ke daerah-daerah yang berbahaya seperti penekanan saraf dan lain-lain seperti itu, dan ini lebih aman buat pasien. Cuma memang dari segi biaya ini cukup tinggi dibanding dengan vertebroplasti ya. Demikian terkait dengan materi kita mengenai osteoporosis ya, secara lengkap kita sudah bahas hal-hal yang detail dan semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini.